Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bagaimana kabar Anda semua? Baik ya, Bapak yakin keadaan kalian semua baik-baik saja, karena apabila keadaan kalian tidak baik-baik saja, maka kalian pasti tidak akan berada di sini. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui siapa yang tidak hadir hari ini, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Agustian Yufri hadir. Adrian Syah Sibuan ya juga hadir. Citra Rizky tidak ada ya. Citra Rizky, apakah suratnya ada? Juga tidak ada ya. Berarti apabila tidak mengirim surat, berarti Citra Rizky ini alfa ya. Ridho Maulana ya juga hadir. Baik, sebelumnya ini pertemuan kita yang pertama ya. Dan Bapak pun juga pertama kali mengajar di kelas ini. Sebelumnya di kelas ini sudah ditunjuk siapa ketua kelasnya? Oh sudah ya. Siapa? Agustian Yufri. Nah, baik, kepada ketua kelas Agustian Yufri silahkan untuk memimpin doanya. Ya, baik, terima kasih kepada Agustian Yufri yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan doa tersebut diberkahilah pembelajaran kita pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Di sini Bapak menunjuk Ridho Maulana saja yang membaca Al-Qur'an. Ya, silakan Ridho Maulana. Ya, baik, terima kasih pada saudara Ridho Maulana yang telah membacakan Al-Qur'annya di hadapan kita bersama. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini siapa yang sudah tahu judul materi kita pada pagi hari ini? Ya, betul. Fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini salah satu fungsinya yaitu sebagai pedoman bagi kita umat manusia. Dalam kita membaca Al-Quran, itu akan mendapatkan banyak keutamaan dan juga mendapatkan pahala tentunya. Seperti yang disebutkan oleh salah satu hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahwa apabila kita membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, dari satu kebaikan itu maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti apabila kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, begitu besar pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Bayangkan saja, apabila kita membaca alif awal surah Al-Baqarah, alif lam mim, nah itu sudah berapa huruf itu? Ya, 3 huruf. Berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, oleh karena itu, apabila kita hendak mendapatkan keutamaan dan juga pahala dari membaca Al-Quran, maka dari itu kita harus bisa untuk membaca Al-Quran secara baik dan benar. Nah, disinilah kita perlu untuk mempelajari ilmu tajwid. Nah, apa itu tajwid? Di sini sudah pernah mendengar kata tajwid? Sudah ya? Ya. Kalau sudah, siapa yang tahu apa arti dari tajwid? Tidak ada yang tahu? Ya, baik. Tajwid secara bahasa artinya membaguskan. Nah, apa tujuan kita mempelajari ilmu tajwid?
tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah agar kita dapat memahami, agar kita dapat membaca Al-Quran secara baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, agar kita terhindar dari kesalahan saat membacanya. Nah, selanjutnya, apa hukum kita mempelajari ilmu tajwid? Ada yang tahu di sini apa hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid? Ya, betul. Hukum kita mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tapi hukum kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Ini judul materi kita tadi, fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Nah, jadi judul bab 1 tadi adalah fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Jadi di dalam bab 1 ini terdapat 4 buah materi. Yang pertama yaitu mad lazim mukhafaf kilmi. Yang kedua mad lazim mutsakal kilmi. Yang ketiga mad lazim mukhafaf harfi. Dan yang keempat mad lazim mutsakal harfi. Nah, 4 materi ini untuk 2 kali pertemuan ya. Jadi untuk pertemuan kita yang pertama ini cukup kita membahas 2 materi saja. Materi kita yang pertama adalah mad lazim mukhafaf kilmi. Nah, untuk mengetahui makna daripada mad lazim mukhafaf kilmi, kita terlebih dahulu harus mengartikan kata per kata. Jadi, dalam mad lazim mukhafaf kilmi terdapat 4 kosakata. Yang pertama yaitu mad, yang kedua yaitu lazim, yang ketiga yaitu mukhafaf, dan yang keempat yakni kilmi. Baik, arti daripada mad adalah panjang, sedangkan lazim artinya wajib atau harus. Jadi wajib kita panjangkan. Ulama qiraat sepakat bahwa panjang daripada mad lazim mukhafaf kilmi ini adalah 3 alif atau 6 harakat. Nah, selanjutnya yakni mukhafaf. Arti daripada mukhafaf adalah ringan. Kilmi artinya adalah kalimat. Nah, itulah arti daripada keempat kosakata daripada mad lazim mukhafaf kilmi. Nah, kapan mad lazim mukhafaf kilmi ini terjadi? Mad lazim mukhafaf kilmi ini terjadi apabila mad bertemu dengan sukun asli. Nah, mad lazim mukhafaf kilmi ini terjadi apabila mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu kita ringankan dan dipanjangkan sepanjang 3 alif atau 6 harakat. Nah, panjang daripada mad lazim mukhafaf kilmi ini adalah 3 alif atau 6 harakat. Contoh daripada mad lazim mukhafaf kilmi ini terdapat dalam Quran surah Yunus. Yunus ini surat yang ke-10 ayat 51 yang berbunyi
Nah, contoh daripada mad lazim mukakaf kilmi ini terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 51 dan juga ada terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 91. Nah, coba diperhatikan kalimat yang ini. Nah, di sini terdapat mad, yaitu yang seperti bendera ini ya. Terdapat mad dengan panjang 3 alif atau 6 harakat. Kemudian disambut dengan huruf lam dengan harakat sukun. Jadi di sini mad bertemu dengan sukun asli. Nah, apabila mad bertemu dengan sukun seperti contoh ini, maka itu jatuhnya pada mad lazim mukakaf kilmi. Cara membacanya adalah pada mad ini kita panjangkan 3 alif atau 6 harakat. Kemudian langsung kita masukkan kepada huruf yang harakat sukun. Contohnya saja seperti al-ana wa qad kuntum bi. Ya, seperti ini. Al-ana wa qad kuntum bi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Sudah contohnya ya. Berarti apa itu mad lazim mukakaf kilmi? Mad adalah panjang, lazim adalah wajib atau harus, mukhafaf artinya ringan, kilmi artinya kalimat. Kapan mad lazim mukakaf kilmi ini terjadi? Mad lazim mukakaf kilmi ini terjadi apabila mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Nah, contohnya terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 51 dan 91 yang berbunyi al-ana wa qad kuntum bi. Nah, pada mad ini kita panjangkan 3 alif atau 6 harakat. Begitu ya caranya. Lanjut kita pembahasan yang kedua, yakni mad lazim mutsaqal kilmi. Nah, seperti halnya mad lazim mukakaf kilmi, mad lazim mutsaqal kilmi ini juga terdapat 4 kosakata. Yang pertama yaitu mad, yang kedua yaitu lazim, yang ketiga mutsaqal, dan yang keempat kilmi. Nah, mad, apa tadi arti daripada mad? Ya, artinya mad adalah panjang. Lazim, ya wajib atau harus. Mutsaqal artinya berat. Dan kilmi artinya kalimat. Nah, kapan mad lazim mutsaqal kilmi ini terjadi? Mad lazim mutsaqal kilmi ini terjadi apabila mad bertemu dengan tasdid. Bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Nah, seperti halnya mad lazim mukakaf kilmi, mad lazim mutsaqal kilmi ini juga dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Nah, terkait dengan contoh daripada mad lazim mutsaqal kilmi, yaitu coba kita lihat dulu dalam Al-Quran. Mad bertemu dengan tasydid. Ya, terdapat contohnya Bapak temukan dalam surah Al-Fatihah saja ya. Coba dicek di Al-Qurannya masing-masing. Terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah. Ayat
7 ya. Coba diperhatikan. Yakni ya. Jadi contoh daripada mad lazim mustaqal kilmi ini terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi walad dallin. Ya, jadi di sini ada huruf mad. Huruf mad di sini sesudahnya disambut oleh huruf yang bertasydid. Nah, apabila kita menjumpai kondisi seperti ini, nah inilah yang dinamakan dengan mad lazim musakal kilmi. Nah, bagaimana anak-anak sejauh ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, diulangi ya. Baik, Bapak akan mengulanginya sekilas lagi. Jadi, mad lazim mukakaf kilmi, mad artinya panjang, lazim artinya wajib atau harus, mukhafaf artinya ringan, kilmi artinya kalimat. Nah, mad lazim mukakaf kilmi ini terjadi apabila mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Dibaca panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Nah, terkait dengan contoh dalam Quran surah Yunus ayat 51 dan 91 yang berbunyi al-ana wa qad kuntum bi. Nah, yang kedua, mad lazim musakal kilmi. Mad artinya panjang, lazim artinya wajib atau harus, musakal artinya berat, kilmi artinya kalimat. Nah, bedanya mad lazim musakal kilmi dengan mukakaf kilmi ini terdapat dalam kata mukhafaf dan juga musakal ini. Mukhafaf artinya ringan, musakal artinya berat. Nah, cara membaca mad lazim musakal kilmi ini apabila mad bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Seperti halnya mad lazim mukakaf kilmi, mad lazim musakal kilmi ini juga dipanjang 3 alif atau 6 harakat. Contohnya dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi walau dallin. Nah, jadi ini materi kita untuk pertemuan pertama ini. Apakah semuanya sudah mengerti dengan materi yang Bapak sampaikan? Ya, sudah ya. Jadi sekarang Bapak akan membentuk 3 kelompok. Jumlah total murid sini tadi berapa ya? 15 ya. 15. Jadi karena satu tidak hadir berarti 14 yang ada di lokal ini. Enggak apa-apa. Bapak akan membagi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada yang 5 orang dan ada juga yang 4 orang. Baik. Dari kanan dulu, silahkan menghitung 1 sampai 5 secara berurutan, dan jika sudah sampai 5 ulangi lagi dari 1 sampai 5, begitu seterusnya. Ya, baik, kita mulai ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Ya. Bapak ulangi ya. Silahkan untuk diingat nomornya masing-masing. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Nah, baik. Bapak sudah membagi kelompoknya ya. Jadi siapa yang mendapatkan nomor 1 bergabung dengan temannya nomor 1. Bagi yang mendapatkan nomor 2 silahkan bergabung dengan temannya yang nomor 2. Yang nomor 3 silahkan juga bergabung dengan temannya yang mendapatkan nomor 3. Ya, baik, sudah terbentuk kelompok ya. Nah, jadi sekarang Bapak meminta untuk setiap kelompok itu membahas materi yang Bapak sampaikan ini, dan setelah membahas setiap kelompok itu saling
setiap anggota kelompok itu saling berhadapan, saling mencari pasangannya, kemudian saling menunjukkan bacaan terkait dengan mad lazim mukakkaf kilmi dan mad lazim musakkal kilmi. Saling membaca, saling menilai, saling mengkoreksi, dan nanti setelah Bapak kasih waktu selama 10 menit, silakan untuk mengutus satu perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang dipelajari. Nah, baik, Bapak berikan waktu 10 menit. Apa ada pertanyaan? Sudah mengerti semuanya? Ya, sudah ya. Jadi silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Selama 10 menit ke depan Bapak akan menunggu dan nanti kita akan mencoba masing-masing dari kelompok. Ya, silakan. Ya, baiklah. 10 menit telah berlalu. Baik, siapa perwakilan dari kelompok 1? Ya, Agustian Yufri ya. Perwakilan dari kelompok 2 dari Lumbolada. Perwakilan dari kelompok 3 ya, Adrian Syah Sibuan. Nah, baik, silahkan kepada Agustian Yufri dahulu sebagai perwakilan di kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang Bapak jelaskan tadi. Ya, baik, terima kasih kepada Agustian Yufri. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 3. Nah, baik. Karena ketiga kelompok telah menjelaskan penjelasan Bapak tadi, dan menurut Bapak ada satu kelompok yang masih meragui atau masih belum sempurna dalam pelafazan daripada mad lazim mukakkaf kilmi dan mad lazim musakkal kilmi ini. Jadi sekali lagi Bapak akan mencontohkan contoh daripada mad lazim mukakkaf kilmi. Jadi terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 51 dan juga 91 yang berbunyi al-ana wa qad kuntum bih. Nah, jadi di sini ada mad. Mad di sini dipanjangkan 3 alif atau 6 harakat, kemudian langsung disambut dengan sukun asli. Nah, itulah yang dinamakan dengan mad lazim musakkal kilmi. Kemudian, contoh daripada mad lazim musakkal kilmi terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi walau dhalin. Jadi pada mad sebelum pada huruf mad kita panjangkan 3 alif atau 6 harakat, kemudian langsung disambut dengan tasydid walau dhalin. Baik, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini? Ya, tidak ada ya. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis, sebelum Bapak menutup, alangkah baiknya Bapak simpulkan terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yakni mad lazim mukakkaf kilmi dan mad lazim musakkal kilmi. Mad lazim mukakkaf kilmi ini terjadi apabila mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Sedangkan mad lazim musakkal kilmi apabila mad bertemu dengan tasydid. Nah, mad lazim mukakkaf kilmi dan mad lazim musakkal kilmi sama-sama dibaca 3 alif atau 6 harakat. Terkait dengan contohnya, yakni contoh daripada mad lazim mukakkaf kilmi terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 51 dan 91 yang berbunyi al-ana wa qad kuntum bih. Nah, jadi di sini mad bertemu dengan sukun. Kemudian contoh daripada mad lazim musakkal kilmi terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi walau dhalin. Jadi di sini ada mad dan disambut dengan huruf yang berharakat tanwin. Nah, baiklah anak-anak, mungkin hanya sekian dari materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam membaca Al-Quran. Kemudian sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini Bapak yang memimpin ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.